Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila Amalia Nisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegawat daruratan neonatal pada kasus distosia bahu. Langsung saja ke pembahasan. Apa sih yang disebut distosia bahu itu? Distosia bahu merupakan kondisi kegawat daruratan obstetri dalam persalinan perpaginam, di mana bahu janin gagal lahir secara spontan. Setelah lahirnya kepala atau tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Jadi, kepala lahir, bahunya tidak bisa lahir karena bahu anterior tidak dapat melewati di bawah simfisis pubis. Di sini ada insidensinya, yaitu seberapa banyak kejadian distosia bahu. 1-2 per 1000 kelahiran. Sedangkan pada bayi yang besar atau berat badan lebih dari 4000 gram meningkat menjadi 16 per 1000 kelahiran. Kejadian ini bisa datang kapan saja, sehingga kita sebagai seorang bidan harus waspada. Etiologi atau penyebab. Penyebabnya yaitu bayi besar atau posisi abnormal. Yang kedua, panggul ibu terlalu sempit sehingga kepala bayi tidak masuk ke dalam panggul. Yang ketiga, kegagalan bahu untuk melipat ke dalam panggul. Patofisiologisnya yaitu setelah kelahiran kepala akan terjadi putaran faksi luar yang menyebabkan kepala berada pada sungguh normal dengan tulang belakang. Bahu akan berada pada sungguh miring atau oblik di bawah ramus pubis, dan ada dorongan ibu meneran yang menyebabkan bahu depan anterior berada di bawah pubis. Itu sebabnya bayi tidak atau janin tidak dapat melakukan putaran faksi luar karena tertahan di bawah pubis. Selanjutnya, di sini ada tanda gejala klinis. Tanda gejala klinisnya yaitu kesulitan melahirkan wajah dan dagu. 2. Kepala bayi melekat erat di vulva. 3. Kegagalan putar faksi luar. 4. Kegagalan turunnya bahu. Selanjutnya, apakah berbahaya kasus distosia bahu itu? Tentu saja berbahaya. Itu sebabnya distosia bahu merupakan salah satu kegawat daruratan obstetri neonatal. Nah, kenapa sih distosia bahu itu berbahaya? Karena distosia bahu dapat menyebabkan komplikasi baik pada ibu maupun pada bayi. Komplikasi pada ibu, distosia bahu dapat menyebabkan ruptur uteri atau ruptur serviks atau robekan jalan lahir, di mana robekan jalan lahir yang terjadi bisa sampai ke derajat 4 atau disebut ruptur totalis. Kasus distosia bahu terjadi ketika ketidakmampuan uterus berkontraksi pada postpartum. Jadi, ibu mengalami
pendarahan. Dan jika tidak dapat ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan kematian. Di sini ada komplikasi pada bayi, diantaranya yaitu trauma plexus brachialis, merupakan saraf yang menghubungkan tulang belakang dengan tulang lengan, sehingga apabila terjadi trauma dapat menyebabkan kelumpuhan. Nah, biasanya kasus ini terjadi apabila pertolongannya tidak benar atau penolong terlalu panik sehingga melakukan penarikan kepala yang menyebabkan plexus brachialis. Komplikasi selanjutnya bisa terjadi yaitu fraktur humerus atau klavikula bayi dan dapat menyebabkan asfiksia dan menyebabkan kematian apabila penanganannya tidak tepat. Selanjutnya, ada faktor resiko yang meningkatkan distosia bahu, yaitu terbagi dua, antepartum dan intrapartum. Antepartum itu ada riwayat distosia bahu, mikrosomia, diabetes mellitus, IMT lebih dari 30, klosterum. Dan intrapartum ada 4, yaitu salah satu memanjang, yang kedua janin kedua atau bayi kembali, salah 2 memanjang, induksi persalinan. Selanjutnya di sini ada penanganan prarujuk. Apa saja sih cara menanganinya? Yang pertama, minta tolong kepada asisten atau keluarga pasien lalu posisikan ibu di pinggir tempat tidur agar tidak ada penghalang di depan ibu. 2. Periksa keadaan perineum atau evaluasi kebutuhan untuk episiotomi. 3. Lakukan monocular MC Robert, yaitu memposisikan ibu tengah duduk, minta ibu memposisikan kedua lututnya sampai dada. Dan pressure surveillance, meminta anggota keluarganya atau suaminya agar mereka melakukan surveillance dengan kedua telapak tangannya agar posisi bahu adovascular kontraksi ke arah bawah. Yang kelima, enter vagina terbagi dua, yaitu Rubin dan Ward. Jika cara ini yang sudah dilakukan dan tidak ada perubahan, maka melakukan rujukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tindakan obstetrik pada kasus distosia bahu, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan gak boleh panik. Yang pertama, gak boleh panik. Yang kedua, menanganinya dengan baik. Yang ketiga, melakukan tindakan. Yang keempat, mengarahkan pasien dengan posisi-posisi yang sudah tertara dan dianjurkan agar bisa
mempermudah untuk mengeluarkan kepala dan bahunya. 5. Menggunakan 2 jari untuk mengeluarkan bayinya. 6. Putar posisi bayi agar bisa dapat keluar bahunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.